wabarakatuh. Saya Melsi Angelin dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Antropologi forensik. Pada materi ini, 5 yang kita perlu ketahui. Yang pertama, konsep antropologi forensik. Kedua, sejarah antropologi forensik. Yang ketiga, informasi antropologi forensik. Yang keempat, aplikasi antropologi forensik. Yang kelima, identifikasi forensik. Yang pertama, konsep antropologi forensik. Antropologi forensik adalah penerapan ilmu antropologi dalam proses hukum. Antropologi forensik adalah cabang antropologi biologi berbasis teologi tentang tulang manusia dan hewan dan anatomi manusia atau struktur atau susunan dari tubuh organisme dan hubungan antar bagian yang satu dengan yang digunakan dalam rangka melakukan identifikasi terhadap individu untuk kepentingan hukum dan peradilan. Hal ini sama seperti disebutkan oleh Blacker yang mengatakan bahwa antropologi forensik merupakan aplikasi pengetahuan antropologi dan kepentingan hukum dan kesehatan. Materi yang kedua yaitu sejarah antropologi forensik. Akar akademik dari antropologi forensik terkait erat dengan antropologi fisik. Meski demikian, pada perkembangan selanjutnya diperluas dalam riset perbandingan di Eropa, terutama perluasan dalam hasil studi anatomi. Jeffrey S. Wiman merupakan pelopor awal mengenai antropologi forensik. Pembentukan bagian antropologi akademik ilmu forensik yaitu pada tahun 1977, yakni American Board of Forensic Anthropology pada tahun 1977 sampai 1978, dan kemajuan organisasi lainnya memberikan peran penting dalam berkonsentrasi pada analisa sisa-sisa kerangka manusia. Tetapi saat ini telah berkembang untuk memasukkan metode pencarian dan pemulihan yang kompleks serta masalah terkait dengan investigasi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Yang ketiga, informasi antropologi forensik. Antropologi forensik berkembang menjadi cabang ilmu forensik yang utamanya bertujuan dalam individuasi rangka. Secara tradisional, peran ahli forensik antropologi dibatasi pada pengembangan dan penetapan profil biologis dan kerangka manusia. Pengalaman yang dimiliki ahli antropologi forensik berguna dalam penilaian akan bagian tubuh manusia dengan kondisi yang terpisah-pisah. Yang keempat, aplikasi antropologi forensik. Antropologi forensik juga menunjang pelayanan yang diberikan kedokteran antropologi forensik. Salah satu jenis forensik yang sering dipakai untuk mengungkap kejahatan pidana dalam melakukan identifikasi forensik untuk memenuhi permintaan visum et repertum untuk menentukan identitas seseorang. Kemampuan dalam antropologi forensik terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pemeriksaan tulang belulang manusia. Yang kedua, pemeriksaan titik antropologi manusia. Yang ketiga, pemeriksaan kematangan tulang manusia. Yang keempat, pelaksanaan rekonstruksi wajah digunakan untuk mengetahui ras, jenis kelamin, serta umur. Yang kelima, identifikasi forensik. Identifikasi forensik adalah upaya yang dilakukan
dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang. Peran ilmu kedokteran forensik dalam identifikasi terutama pada jenazah tidak dikenal, jenazah yang rusak, membusuk, hangus terbakar, dan kecelakaan massal, bencana alam, serta potongan tubuh manusia atau kerangka. Berikut ini beberapa metode yang umum digunakan dalam identifikasi forensik. Yang pertama, pemeriksaan sidik jari. Yang kedua, metode visual. Yang ketiga, pemeriksaan dokumen. Yang keempat, pemeriksaan pakaian dan perhiasan. Yang kelima, identifikasi medik. Yang keenam, pemeriksaan gigi. Yang ketujuh, pemeriksaan serologik. Yang kedelapan, identifikasi potongan tubuh manusia. Yang terakhir, penentuan ras. Baik, itu materi yang saya bisa jelaskan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian.